Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin الذين هم صفات نفوسهم وطابت قلوبهم وكانهم سدد المنشرين. أما بعد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Saya muliakan hormati para alim ulama, para asyatid. Mudah-mudahan hadirnya para asyatid Allah jadikan kita orang-orang yang berkah hidupnya, manfaat ilmunya, dan insyaallah sakinah keluarga kita. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat kita nanti. Bapak Anung beserta keluarga selaku sahibul majelis, yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, insyaallah rezekinya melimpah, dan insyaallah apa yang beliau keluarkan menjadi jalan ibadah yang terindah. Hadirin jamaah pengajian Rindu Surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan-aturan hukum dalam syariat agama Allah. Itu digarisbawahi oleh Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu itu kalau kita kembalikan kepada Al-Quran sebagai pedoman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman, insya Allah apa yang kita kerjakan di dunia ini standar hukumnya adalah yang tadi, kehidupan kita bakal jadi berkah. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun semuanya tidak kita pahami atau tidak kita kenali, tapi ada beberapa sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam kitab-kitab dan diterangkan oleh para alimil ulama. Mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik dalam kehidupan, karena memang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rujukannya adalah Al-Quran, rujukannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin itu Rindu Surga lagi pada getol-getolnya pakai siwak ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah itu pasti bermanfaat. Bukan cuma bermanfaat, tapi ada padilah-padilah yang ketika kita memakainya, yang jikalau kita mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah SAW, ini baik pahala, baik kenikmatan, dan baik manfaatnya pasti ada. Nah, supaya kita make, tapi kita paham yang kita pakai itu, maka hari ini kita sedikit membedah fadilah siwak. Jadi fadilah orang yang memakai siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bisiwakin khairu min sab'ina raq'atan bighairi siwak. Jika kita salat 2 rakaat dengan siwak, itu fadilahnya, nilainya lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Jadi kalau mau salat sunnah, salat wajib, sebelum salat tuh pakai siwak dulu ya. Karena 2 rakaat orang yang menggunakan siwak itu lebih baik dibanding 70 rakaat. Kemarin kan masih pada nggak siwaknya? Aman ya? Jangan dijual, nggak laku ya. Nah seperti itu, karena memang kenapa? Karena ikut dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasul tuh habis makan, kemudian menjelang dia sholat, mau tidur, bangun tidur itu pakai siwak. Nah ketika kita melaksanakan ibadah 2 rakaat yang memakai siwak, sebelum sholat 2 rakaat pakai siwak, itu lebih baik dibanding dengan 70 rakaat orang-orang yang sebelum melaksanakan sholatnya tidak memakai siwak. Makanya dibiasain nih,
pulang nanti siwak gitu ya. Mau sholat, kan kemarin tata caranya sudah kasih tahu ya, tata caranya itu. Jadi pakai siwak itu gigi dulu dari kanan nih, ke kanan sini kan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, muterin busi. Gusi apa busi? Busi ya. Puterin terakhir. Ya. Megangnya begini nih, jangan begini. Ini ada aturannya pegangannya nih. Sunahnya nih. 1 2 1 2 puterin dalam gitu ya. 1 2 aja terakhir. Itu siwak. Sisanya bebas ya. Apalagi tasyawwaku fa inna syiwaka madharatun lil fammi wa mardatun li rabbi. Nah ini kan, bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu mensucikan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuman buat anadofatu minal iman, bukan buat cuman kebersihan sebagai daripada iman nih. Siwak itu mensucikan mulut kita dan Allah meridhoi. Makanya kalau mau ibadah, mau dapat ridho Allah, mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, mau sholat, habis sholat, kita pakai siwak. Kenapa? Karena orang yang memakai siwak itu, di samping dia mensucikan mulutnya, tapi dia juga mendapatkan ridho Allah. Makanya orang yang tidur pakai siwak kagak mimpi macem-macem tuh ya bang ya. Orang kalau tidur mimpinya mimpi setan, emang setan tuh orang itu. Ya. Jadi tasawwaku fa inna syiwak madharatun lil fammi wa mardatun lil rabbi. Jadi bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu mensucikan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dapat ridho, ayo kita mulai besok nih yang punya siwak bersiwak. Saya nggak punya siwak, banyak di siwak dijual di Indonesia banyak gitu ya. Saya maunya oleh-oleh yang dari pulang umroh, silakan gitu. Biasanya memang orang umroh tuh lebih banyak bawa siwaknya karena siwak tuh nggak mahal, tapi siwak itu nggak pernah bau. Pernah nggak nemuin siwak bau? Nggak pernah bau. Jadi apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW itu sesuatu yang memang Allah tunjukkan. Coba kalau kayu yang lain, subhanallah ya. Lanjut, sitatu min sunanil mursalin. Ada 6 yang merupakan sunnahnya para rasul. Jadi para rasul ada sunnahnya. Sunnah para rasul itu ada 6. Yang pertama, al-haya'u, malu. Ini sunnah rasul nih. Malu termasuk sunnah rasul. Nah, kalau kita kan kagak tahu malu. Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu sunnahnya malu. Bahkan meminta kepada Allah saja malu. Kalau Nabi Allah Muhammad SAW pengen jadi orang kaya mau gampang, ditawarin kok, tapi malu. Kalau kita kan kadang-kala doa kagak tahu malu. Kalau minta kaya sekaya-kayanya, sodako sekecil-kecilnya, betul nggak? Minta sehat sesehat-sehatnya kita, tapi ibadah seminim-minimnya. Minta bahagia sebahagia-bahagianya, tapi sering banget ngasih orang berduka, gitu kan. Nah, salah satu sunnah para rasul dari 6 itu al-haya'u, malu. Nah, malu ini mesti kita ciptakan. Bukan cuma malu dengan makhluk, tapi yang terpenting adalah malu dengan Allah. Orang yang punya rasa malu kepada Allah, maka orang itu nggak bakal berbuat maksiat. Selama ini kita berbuat maksiat karena kita nggak punya malu di hadapan Allah. Dulu Jahdar bin Rabi'ah pernah nanya sama Ibrahim bin Adam. Jahdar ini orang yang paling brengsek. Nanya sama Ibrahim, ya Abul Ishaq, wahai Abul Ishaq, saya ini orang yang paling brengsek, cuman mau taubat, kagak ada yang bisa nginsapin hati saya. Kali aja sampean mah orang hebat, ahli nasihat, bisa nginsapin saya. Apa kata Ibrahim? Ya Jahdar bin Rabi'ah, wahai Jahdar bin Rabi'ah, kalau sampean masih berbuat maksiat, jangan pernah makan rizki dari Allah, dan malulah memakan rizki dari Allah. Ini Jahdar protes. Kalau saya nggak boleh makan rizki dari Allah, atau saya malu harus makan rizki dari Allah, saya makan apaan? Lawang selama ini perputaran dunia ini siang pagi sore malam itu Allah yang ngatur.
Tapi apa kata Ibrahim bin Adam kepada Jahdar bin Rabi'ah? Kalau sampean masih saja berbuat maksiat dan masih memaksa untuk memakan rezeki Allah, dan sampean kenapa nggak punya rasa malu ketika makan rezeki dari Allah, tapi masih berbuat maksiat? Kita kan kagak punya malu, Bang. Maksiat jalan, gitu kan. Nah, yang paling bagus, ayo rasa malu kita terapkan. Ibadah ke Allah kan nggak ada yang terlalu banyak sih. Salat wajib berapa sih? 4, 4, 3, 2. Nggak bakal bikin kita sengkleh. Zakat nggak ada yang bikin kita miskin, cuma 2,5% dipinta. Makan berapa puluh juta juga zakat fitrahnya cuma 3,5 liter, duitnya 50.000. Allah nggak ngerampas hak hambanya. Tapi bagi orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah, Allah gantinya nggak tanggung-tanggung. Allah ngambil persentasenya cuma 2,5%. Itu buat ngebersihin sirkulasi tubuh dan harta. Tapi ketika orang berjalan di jalan Allah, memberikan dengan jihad fisabilillah, Allah gantinya nggak tanggung-tanggung kok, 700 kali lipat. Siapa pengusaha yang berani ngeganti 700 kali lipat? Satu diganti 700. Ada? Nggak ada. Cuman Allah toh. Kenapa? Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi kalau mau kerjasama sama Allah, kerjasama semuanya sama Allah, gitu ya. Sama manusia, ini partner kerjasama. Tapi inti semua kerjasamanya, ada 10 orang atau ada 9 orang yang kerjasama sama antum, satunya adalah Allah. Kok bisa libatkan Allah dalam usaha kita? Selama ini kan kita nggak melibatkan Allah. Allah kita libatkan dalam keadaan susah. Kalau miskin baru Allah mulu disebut. Allah dilibatkan tuh dalam keadaan sakit, giliran bengek lu, batuk aja istighfar lu. Allah dilibatkan tuh di saat kita berduka, lagi sedih, Allah mulu disebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran senang mah kagak. Allah kita libatkan manakala kita dapat ujian, ada gempa baru Allahu Akbar, giliran gempa kagak ada yang nyebut, betul ya? Allah kita libatkan tuh dalam keadaan kita terhimpit, sunyi. Tapi di saat kita senang, ramai, suka, bahagia, Allah kagak ada. Yang paling bagus, di saat kita mendapatkan kenikmatan, Allah selalu kita sebut. Kenapa? Dengan menyebut asma Allah, maka nikmat itu tidak jadi bahan kesombongan buat kita. Lagi susah kayak begini, mau ngaji rajin. Coba giliran duit banyak. Gila. Susah aja Ustadz nunggu jamaah, kan gitu ya. Gimana seneng, kagak ada jamaah pisan, kan gitu ya. Tapi insya Allah nih, mudah-mudahan yang duduk di sini surga semua. Tuh. Kemudian yang kedua, wal hilmu, sunnah Rasul, bijaksana. Kita nggak bisa sebijaksana Rasulullah, ya. Kita nggak bisa sebijaksana para Rasul, karena memang Rasulullah para Rasul yang melindungi, yang menjaganya adalah Allah. Tapi, ayo bang, kita berusaha untuk berbuat bijaksana, seadil mungkin, senikmat mungkin terhadap sesama. Siapapun kita jangan pernah nyakitin orang. Sebab doa orang terakhirnya ya ini dikabul. Hati-hati. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah tanpa hisab. Pertama, min walidain, dari kedua orang tua. Min mu'alim kita, dari guru-guru kita, asatid kita. Dan yang ketiga, dari orang yang kita aniaya, orang yang sakit hati. Tapi bagusnya, ketika kita sakit hati sama orang, jangan doain yang enggak, doain yang baik. Misalnya dia ngehina kita doa, ya Allah, jadikan dia orang-orang yang dapat hidayah, gitu loh. Jangan kita caci maki. Ini kadang-kala kan kita nggak bisa nahan emosi. Ada orang yang nyakitin kita, mentang-mentang doa kita teraniaya dijabah, doa di masjid, ya Allah, bikin buntung kakinya, ya Allah. Kalau bisa jari-jarinya sampai keluar, ya Allah. Kalau bisa giginya rontokin, ya Allah. Nah, ini bahaya nih begini nih. Nah, ketika kita disakiti nih, dianiaya, hati kita merasa dianiaya, yang paling bagus, doakan dia kebaikan. Selama kita senang ngedoain orang tentang kebaikan, maka otomatis kita banyak yang ngedoain. Kita butuh doa nggak? Butuh. Kalau lagi begini mah seakan-akan nggak butuh doa. Nanti kalau sudah meninggal, baru yang namanya doa itu ditukar dengan perhiasan jutaan miliaran, kagak mau. Yang penting doa dari orang-orang muslimin dan muslimat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal hijamah, bekam. Ini sunnah Rasul nih. Mana Ustadz bekam? Nggak masuk ya?
Jadi pengobatan tuh bekam itu sunnah Rasul tuh. Bekam bang gitu loh. Ya. Boleh sebulan sekali. Kenapa? Mengambil darah kotor. Sat, kalau kita serahin diri ke Dracula boleh nggak? Terserah. Bukan cuma darah kotor ya kan. Sampai sumsum lu disedot itu kan gitu. Bekam ya, termasuk sunnah Rasul. Nah sekarang sudah banyak tuh praktek-praktek pengobatan ala bekam. Tapi yang belajar, jangan yang cuma dadakan bisa, ya. Yang belajar. Kenapa? Karena bekam itu ala Rasulullah yang diambil adalah darah kotor. Nah darah-darah kotor inilah yang menghambat perjalanan sesuatu yang bersih dalam tubuh kita. Jadi bekam termasuk sunnah Rasul. Kedua kemudian siwak. Nah siwak ini sunnah Rasul, bukan cuma Nabi Muhammad doang, sunnah para nabi, para Rasul. Siwak ini bukan cuma Nabi Muhammad doang, namanya sitatun min sunanil mursalin. 6 hal yang merupakan sunnahnya para Rasul. Jadi siwak bekam itu bukan cuma Nabi Muhammad, Rasul-Rasul terdahulu juga pakai siwak. Kenapa? Sunnahnya para Rasul. Siwak tuh. Makanya orang yang pakai siwak sunnah. Apa hukum sunnah? Dikerjakan dapat, ditinggalkan tidak mendapat. Mau dapat pahala, pakai siwak terus. Cuman ada orang pakai siwak jadi dosa. Habis nyiwak peredin ke hidung teman, dosa tuh. Ya, pakai siwak ke sunnah, meretinnya yang nyakitin namanya ya. Pakai siwak ke sunnah para Rasul. Jadi kita kerjakan. Bang, belum tentu loh pekerjaan sholat kita itu dapat pahala. Atau belum tentu ngaji begini dapat pahala. Bisa jadi ngaji datang ke sini cuma pengen makan semangka doang. Yendro ya? Bisa jadi kan gitu ya. Tapi bisa jadi pekerjaan yang kayak nyiwak ini kan sepele gitu loh. Kita ikutin sunnah Rasul, malah bisa jadi nanti itu juga yang menolong kita. Artinya apa? Makanya ketika segala sesuatu itu minta doa lah sama Allah. Apalagi yang pekerjaannya modelnya sunnah yang dapat pahala. Jadi ketika nyiwak itu doanya begini aja sama Allah, pakai bahasa Indonesia, ya Allah ya Rabbi jadikanlah mulut saya mulut yang murni, yang tidak nyakitin orang, yang nggak ngomongin orang. Ya Allah jadikanlah mulut ini yang selalu mengeluarkan kata-kata yang terbaik dan nyejukin hati orang. Siwak begitu. Minta sama Allah, sebab Allah kan yang selalu nolong kita. Pertolongan pertamanya itu loh. Jadi ketika melakukan sesuatu yang sunnah, yang ada anjuran, yang ada syariat, yang ada ajarannya, doa, berdoa kepada Allah. Tuh siwak ya. Kemudian wa ta'attur, memakai minyak wangi. Itu sunnah para Rasul. Ya bang, kemana-mana pakai minyak wangi bang. Tapi yang sesuai syariat. Minyak wangi yang memang ya non alkohol ya adalah ya. Tuh, mana-mana pakai minyak wangi. Kenapa? Karena orang yang wangi itu bikin seneng orang bang. Kita di samping sama orang yang wangi itu enak, nggak mau pindah. Wah abang habis kerja keras, keringat di mana-mana, burketnya nemplok begitu kan. Bau. Samping orang mau makan, mau ngusir kagak enak, dia tahan dia enak kan begitu ya. Nah tuh, pakai wangi-wangian nih sunnah loh. Makanya nih dibakar apa namanya? Bukhur. Ini kan nih sunnah nih, gitu kan. Baunya juga mesti dipilih, jangan rasa kedong-dong ya kan. Buhur rasa nyong-nyong, itu manggil kuntilanak nung. Nah ini enak nih ya, dibakarin terus. Di rumah juga boleh bang. Kenapa? Karena memang Rasul itu senang dengan yang wangi-wangi. Dan wangi-wangian itu sunnah daripada Rasul gitu ya. Yang terakhir jangan dipakai nih. Wa kasratul azwaj, sunnah para Rasul. Salah satunya juga banyak istri. Makanya Rasul mah istrinya rata-rata lebih dari satu. Nabi Daud sampai disuruh puasa itu. Puasa Daud. Saking tingginya lebih do. Ya ini kan Rasul lah, kita kan bukan ya bang ya. Makanya sampai banyak istri itu Al-Quran pernah nyinggung tuh. Masalul ladina yunfiqu masalul apa? Nikahilah pangkihuma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba.
Nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Tapi kalau nggak bisa adil 1 aja. Kita nggak bakal bisa adil, cukup 1. Kenapa sih Rasul sampai sunahnya banyak istri? Karena memperbanyak keturunan yang baik. Ini giliran kiai bininya 2 habis, giliran jawara bininya 4 didiemin. Mendingan keturunan kiai daripada keturunan jawara, makan betul ya? Berantem mulu nanti dia kan. Lah kalau banyak keturunan jawara kan udah berantem mulu. Tapi kalau banyak keturunan kiai gitu kan, cuman iya kan, agak ribet kita kalau kita ngobrol bini begitu kan, ngasah golok lagi aja dia kan. Kan kita bilang kan, kenapa sih Rasul itu sunahnya banyak istri? Karena biar banyak keturunan. Jadi kalau keturunan banyak dari keturunan para Rasul kan enak tuh. Kalaupun nggak semua keturunan Rasul itu baik. Kanan anak Nabi Nuh nggak baik. Tapi kan selain itu kan baik semua. Nabi Ibrahim 2 anaknya jadi nabi semua. Nabi Ismail, Nabi Harun, kan gitu. Jadi kalau nabi-nabi banyak istri, banyak keturunannya, berarti banyak orang baik. Tapi kalau orang nggak baik, istrinya banyak, berarti keturunan juga banyak yang nggak baik. Makanya ketika ada kiai bininya 4, subhanallah, alhamdulillah, berarti bakal banyak keturunan yang baik. Ini kagak sih, ya kan? Kiai bininya 4, habis diomongin ya. Makanya gue takut dong. Bukan takut sama lu dong, emang takut sama bini. Lah dia ceoliannya pisau mulu. Tunda dah gitu ya. Berarti kan ketika orang bininya lebih dari 1, ikut sunnah nggak? Ikut sunnah nggak? Ini kan sunnah para nabi. Mengikuti sunnah. Asal apa? Ya nabi mah bisa berbuat adil, bang. Nah kita belum tentu. Abang punya bini muda, kira-kira yang sering didatengin yang muda apa yang tua? Udah jangan ditanya dah. Yang tua mau dicolek juga kagak. Dan yang muda sampai loncat-loncat jendela kita. Berarti kan kita kagak adil. Berusaha berbuat adil dulu ya. Baru silakan ikutin sunnah Rasulullah yang itu. Kemudian salah satu wajibatun ala kulli muslimin, ada hal yang wajib sunnah sebenarnya di sini bagi setiap muslim. Pertama, al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat. Ini sunnah muakkadah malah ya, anjuran, jatuhnya anjuran Nabi ya. Jadi pahalanya gede itu orang yang mandi sebelum Jumat ya. Kenapa? Karena memang Jumat itu hari Sayyidul Ayyam, penghulu ketuanya para hari. Bahkan 2 rakaat sholat Jumat itu ngalahin ibadah umat Nabi Musa selama 70 tahun. Bahkan di hari Jumat itu malaikat diturunin sama Allah tuh, didiriin di pintu masjid. Satu bawa buku dari emas, satunya bawa pulpen, satu bawa buku dari perak, satunya lagi bawa pulpen dari emas. Itu yang masuk sholat Jumat dicatat satu. Selesai ketika khatib naik mimbar, buku ditutup. Makanya ente kalau datang Jumatnya pas khotib naik mimbar kagak kecatat malaikat tuh. Kenapa? Saking rukun, saking pentingnya itu malaikat ngedengerin khotib Jumat. Jadi pas khotib naik mimbar, buku ditutup. Berarti yang datang itu nggak kecatat. Nah. Apa keuntungannya? Selesai salat 2 rakaat, malaikat balik ke Allah, diserahin tuh buku. Apa kata Allah? Beri kabar kepada umat Nabi Muhammad yang salat Jumat. Mereka adalah orang-orang yang terampuni dosanya. Itu Jumat itu. Makanya kalau di kampung-kampung itu jam 7 udah nongkrong, bang. Jumatan tuh iya. Kalau mereka gitu kan, ditinggalin dulu pali sawahnya nggak apa-apa. Kalau kita mungkin terkait dengan pekerjaan. Cuman kadang-kala kan kita yang mentingin makan dulu dibanding Jumatan. Ntar lah imamnya belum komat. Wah ini mah khotibnya lama nih, bisa 2 jam dia makan gitu. Kadang lebih bagus, lebih cepat lebih bagus. Karena kata orang tua dulu, kalau datangnya pertama, dapat kambing itu. Tapi kalau datang terakhir, kandang ayam juga kagak gitu. Makanya Jumat itu sebelum khatib naik mimbar kita sudah ada. Karena duduknya 2 rakaat kita di sana, duduknya kita sholat Jumat di sana, itu ngalahin ibadah umat Nabi Musa selama 70 tahun. Ya kalau misalnya hari Jumat udah kerjaan udah beres, pagiin datangnya bang. Itu berkah banget itu ya. Tuh. Kemudian wasyuak. Ini suara muakkadah nih, siwak. Sebelum sholat Jumat kita bersiwak dulu, bersihin. Kemudian wamasat tayyib, memakai wangian.
Lanjut dikit lagi. Tayyibul afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Harumkanlah mulutmu dengan siwak karena sesungguhnya mulut adalah jalannya Al-Qur'an. Jadi jangan pakai yang semprot-semprotan klak gitu ya. Salah nyemprotin kan bahaya. Jangan juga makan iklan permen Kiss ya. Mulut harum. Agak memang dasar bangke mah bangke aja kan gitu. Tapi kalau siwak ini ngilangin bau, Pak. Oh, terbukti kayu siwak itu nggak bau kok. Mau dipakai berapa kali nggak bau kayu siwak itu. Dan kayu siwak itu nggak tahu resepnya apa. Dia bisa menghilangkan, mengharumkan. Loh, kenapa mulut ini kudu harum? Karena ini jalan keluar masuknya Al-Quran. Jalan keluar masuknya kata-kata kebaikan. Jalan keluar masuknya nyebut asma Allah. Maka kalau kita sering nyebut asma Allah, sholat memakai bahasa Al-Quran, bikinlah mulut kita harum. Di samping itu juga kebersihan. Orang kalau ngelihat mulutnya harum, giginya bersih, enak, Pak. Kita ngobrol juga kuat lama. Ini orang lihat, waduh giginya bekarat ya kan. Mulutnya bau. Kira-kira kita ngobrol ngegeser kena ke sini kena. Bawahnya pengen ngejejak aja dulu gitu. Penting ini. Karena pergaulan, betul nggak? Pergaulan nggak? Gitu loh. Nah, pakai siwak. Karena siwak ini bisa meresap, bisa mengharumkan. Kalau cuman sikat gigi doang mah mungkin habis sikat gigi enak. Tapi setelah itu kembali ke awal. Apalagi yang memang sudah punya penyakit lambung, Bang. Yang bikin aroma mulut bau itu kan ada penyakit lambung itu salah satunya. Nah, sering pakai siwak. Insya Allah siwak itu mengharumkan. Kenapa mesti harum? Karena mulut ini jalur keluar masuknya kita membaca Al-Quran. Terakhir, rahimallahul mutakhallina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Semoga Allah merahmati umatku, kata Rasulullah, yang menyelai-nyelai dalam wudu dan makanan. Sampai Rasul berdoa tuh, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi umat-umat Rasulullah yang menyelai-nyelai wudu dan makanan. Nyelai-nyelai itu artinya yang mahlan, pelan-pelan, hati-hati. Wudu itu jangan kayak orang dikejar angsip, Bang. Kadang wudu cepet-cepet. Malaikat mau nyatetnya bingung. Pelan, tapi airnya sedikit. Ini kan kadang airnya gede, wudunya lama. Dia wudu banjir se-RT. Airnya dikit aja, Bang. Tapi wudunya lama. Menyelai-nyelai. Rasul sampai doa tuh rahmatinnya. Dibersihin dari kuku-kukunya. Kenapa? Karena khawatir dari ujung kuku inilah bisa tersentuh api neraka. Pelan, nikmatin wudu. Sambil ketika membasuh wajah doa, ya Allah ya Rabb, selamatkan mata ini dari dosa. Ya Allah, kumur-kumur, selamatkan mulut ini dari dosa. Menghirup, ya Allah, selamatkan hidung ini dari hirupan dosa. Ketika membasuh telinga, ya Allah, jauhkan dari pendengaran-pendengaran yang urusannya cuma dunia. Membasuh kaki, ya Allah, jadikan langkah ini langkah yang terpanggil dalam ibadah yang terindah. Tuh, pelan wudunya. Ini wudu, buset deh. Cepet banget kan begitu. Kemudian, dalam hal makanan, Bang. Mahlan. Pelan, santai. Pelan bukan berarti santai ya. Ada orang makan santai sambil ngobrol. Orang-orang udah habis, dia masih penuh. Artinya, mahlan itu nggak terlalu banyak porsinya, tapi kita makannya santai. Kata Nabi, makanlah selagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Beda sama kita, makan selagi lapar, berhenti sebelum muntah. Jadi kalau kita ngikutin ajaran Rasulullah, nggak ada sakit. Kenapa Rasul sampai akhir hayatnya Rasul nggak ngerasain penyakit? Karena Rasul makanya Al-Quran. Tidurnya Rasul miring kanan. Setelah diteliti sama dokter, orang kalau tidurnya mau miring kanan, ini nggak kena penyakit jantung ini, nggak terhimpit. Jantung kan aja posisi kiri. Kalau kita kiri, jantung terhimpit. Makanya ada orang tidur kena rep-rep katanya. Bukan tidur di ledekin setan. Memang karena kita posisi tidurnya nggak bagus. Jadi seperti kehilangan napas. Pernah kena rep-rep. Kemudian kalau orang tidurnya madep kanan, itu kedokteran bilang lambung kita ngambang.
Jadi ketika kita bangun tidur nggak kerasa lapar. Kita kan bangun tidur yang kita cari sarapan. Buru-buru ibadah kan, sarapan doang kita cari. Karena ketika tidur kita ngacak, makanya lambung tuh kerja terus. Bangun tidur kita lapar. Makanya ikutin cara Rasul. Saat aneh udah ngikutin Rasul, awal tidur kanan, bangun acak-acakan, emang begitu. Iya kan? Sampai di pinggir WC bangun. Lalu mimpi jalan kali begitu. Kenapa bang? Tidur kayak helikopter kan. Kadang kaki di hidung kan begitu. Jadi memang bukan cuma praktek kanannya doang. Doa minta sama Allahnya. Allah ya Rabbi, tetapkanlah tidurku, nikmatkanlah tidurku. Karena orang tidur itu ruhnya lagi melayang. Mati sejenak. Orang tidur itu. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan apa yang Rasulullah kerjakan kemudian kita ikutin sunnahnya, itu bisa membuat kita orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Terus pakai siwaknya jangan berhenti, karena sunnah. Mudah-mudahan dari yang kecil itu malah jadi pahala yang terbaik. Mau sholat, mau makan, setelah makan, mau tidur, pakai siwak insya Allah. Tapi sambil minta mulut kita dijaga dari perbuatan yang buruk. Tuh kayak gini. Wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.